akan memaparkan materi yang telah kami bahas pada expert group sebelumnya. Jadi yang pertama, kami akan membahas materi tentang materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengadaan. Saya akan menjelaskan tentang pengadaan pekerja secara umum. Pengadaan adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat serta membeli barang, jasa atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal. Seringkali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. Yang kedua itu ada pengertian dan pengadaan dari dalam manajemen, yaitu bagian dari manajemen rantai supply chain manajemen yang secara sistematis dan sistematik memperoleh barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan dan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan prinsip, tujuan dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemakai. Ada 4 jenis pengadaan. Yang pertama yaitu ada pengadaan barang, yaitu berupa bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi. Yang kedua ada pengadaan pekerja konstruksi. Yang ketiga ada pengadaan jasa konsultasi, dan yang terakhir ada pengadaan jasa lainnya. Baik, itu pemaparan materi dari materi pengadaan. Selanjutnya kami lanjutkan dengan materi manajemen persediaan. Yang pertama ada pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan aktivitas ini memastikan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan manajemen persediaan yaitu mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan, baik produksi maupun penjualan. Adapun fungsi manajemen persediaan yaitu yang pertama, mengoptimalkan pemenuhan persediaan, yang kedua mengurangi biaya operasional, yang ketiga memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan yang keempat mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan, yaitu keuangan, pemasok, lead time, jenis produk, manajemen, dan faktor eksternal. Kemudian yang terakhir, metode yang digunakan dalam manajemen persediaan. Yang pertama itu ada just-in-time management. Yang kedua, economic order quantity. Yang ketiga, material recruitment planning. Yang keempat, ada periodic review. Yang kelima, ada days sales of inventory. Sekian materi tentang manajemen persediaan. Yang seterusnya yang ketiga itu materinya distributor dengan logistik. Jadi secara umum distributor dan logistik berkaitan dengan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun distribusi lebih berfokus pada mengirim produk dari pabrik ke konsumen. Sedangkan logistik mencakup seluruh proses pengelolaan aliran barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, jadi kesimpulannya dari logistik dan distribusi yaitu bekerja sama untuk memastikan aliran barang yang efisien dan tepat waktu dari produsen ke konsumen. Logistik melibatkan perencanaan dan pengendalian seluruh aliran barang, informasi, dan sumber daya. Sementara distribusi lebih mengarah pada aspek fisik, pengiriman, dan pengaturan pengiriman barang. Keduanya krusial dalam menjaga rantai pasokan yang efisien dan memuaskan pelanggan. Sekian dari penjelasan logistik dan distribusi. Baik, selanjutnya yang keempat, penjualan dan pelayanan pelanggan. Secara garis besar, penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan direncanakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan berupa adanya perasaan bahwa suatu produk atau jasa yang ditawarkan atau yang dibeli telah memenuhi harapan pelanggan.
Pelayanan pelanggan adalah suatu tugas yang menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Secara garis besar, penjualan dan pelayanan pelanggan adalah dua aspek penting dalam menjalankan bisnis untuk memastikan kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang. Sekian. Selanjutnya analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data memiliki banyak sisi dan pendekatan, mencakup beragam teknik dengan berbagai nama dan digunakan dalam berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Dalam dunia bisnis saat ini, analisis data berperan dalam membuat keputusan yang lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif. Dan materi terakhir yaitu supplier. Supplier adalah bisnis atau perorangan yang menyediakan produk atau jasa untuk bisnis lain. Jadi bisa dikatakan keberadaan supplier atau pemasok adalah kunci bagi lancarnya supply chain. Sebagai contoh, kamu mempunyai bisnis coffee shop. Kamu tentu membutuhkan roastery tertentu untuk mensuplai biji kopi. Mungkin kamu juga membutuhkan pasokan gula, es batu dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari materi supplier. Sekian, terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini ataupun penyampaian materi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.